Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami' arwahi walidina wa masyaikhina wa muallimina wa asatizina khususan li muallifi hadzal kitab Syekh al-Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa khususan li muassisi hadzal masjidi wal majlisi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafati fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ziyaratana bil masjidin nabawi wal masjidil harami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil ijadi wal imdad wa hadana ila sabilir rasyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi alladzina taba'u min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para guru, para sesepuh dan pengurus majelis taklim serta pengurus masjid Babud Dakwah, Babud Du'a, khususnya guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Misdan, Kiai Haji Para Furqan, Kiai Abdul Hamid Mustafa Al-Habib, yang semoga semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali hadir di majlis yang mulia ini untuk sama-sama kita talabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan curahan rahmat, ilmu, manfaat, dan keluar kita dari majlis ini mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadil muttasili ilal imami muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Yabna Adam, law balagat zunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Yabna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakiyani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, yaitu manusia, lau balagot zunubuka ananas samai,
seandainya dosa-dosamu itu mencapai daripada puncak daripada langit. Ini masih lanjutannya, betul ini ya. Jadi sepenuh langit, kalau bahasa kita munjung sampai ke langit itu dosa. Summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya akan aku ampuni untukmu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqiyani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu, la ataituka biqirabiha maghfiratan, pastilah aku akan datangi dirimu dengan seluas bumi pula yang berupa ampunan. Ini masih lanjutan hadisnya. Kalaupun ada dosa munjung sampai ke langit, dari telapak kaki kita nih sampai munjung ke langit, tapi summastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku dengan sungguh-sungguh, ghafartu laka, aku ampuni engkau. Jadi permohonan ampun ini, pintu ampunan pasti selalu terbuka. Ini di dalam surah Yunus disebutin tuh, ayat yang ke-10, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, itu maha pengampun. Ghaffar itu adalah maha pengampun ya. Ghaffar bukan ghafira, tapi ghaffar, maha pengampun. Nah, apa sih untungnya memohon ampun kepada Allah? Banyak. Salah satunya di dalam ayat berikutnya, yang ayat yang ke-11, yursilus sama alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ini kan termasuk juga kesunahan sebelum melakukan sholat istisqa. Di salah satu kesunahan dalam akan melakukan sholat istisqa, itu pemimpin kampung memerintahkan kepada masyarakat untuk istighfar. Bisa jadi tuh hujannya tidak turun dengan sebab dosa penduduk situ, gitu. Bisa jadi tuh gara-gara adanya dosa sehingga Allah tidak turunkan hujan. Ya, Allah tidak turunkan hujan dengan perbuatan dosa tersebut. Gitu. Bisa jadi gitu ya. Bukan hanya diturunkan hujan, wa yumditkum bi amwali wa banin, dan juga memanjakan harta, wa banin, dan juga anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu itu jannat. Jannat di sini bukan surga, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga dijadikan buat kalian sungai-sungai. Ini artinya memudahkan dalam mencari nafkah. Di istighfar itu juga salah satu cara untuk memudahkan mencari nafkah, ya, mencari nafkah. Kan dulu ada riwayat populer tuh, yang mungkin diantara bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar itu, tentang riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang dia itu berangkat dari rumahnya sampai ke tempat yang sangat jauh, kalau nggak salah di Baghdad itu. Dia mampir di satu masjid menjelang maghrib. Menjelang maghrib dia sholat maghrib, ya, sambil nunggu isya dia baca Quran, dia baca zikir. Setelah sholat isya dia melakukan sholat sunnah dan tidur di masjid tersebut.
Namun merbotnya ini, penjaga masjidnya tidak kenal dengan yang tidur itu. Padahal itu ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena dulu kan belum ada foto-foto ulama kan, ya foto-foto ulama, sehingga cuma kenal namanya aja. Dia tidur tapi disuruh keluar, nggak diperbolehkan tidur di masjid. Sampai dia tidur di terasnya juga nggak boleh juga, nggak boleh. Ya. Tapi ada orang lagi lewat, dia ini profesinya dagang roti. Ditanya, ada apa nih? Saya ini kan musafir. Saya nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa di sini. Saya sebagai seorang musafir, nggak ada tempat untuk saya untuk singgah. Saya minta untuk tidur di masjid, tapi nggak dibolehin. Tukang roti juga nggak kenal juga ini siapa ini. Akhirnya dengan sopannya tukang roti mempersilakan, ayo silakan singgah di rumah saya, ada tempat sedikit, mungkin bisa istirahat. Dihormatin, dihargai. Ya tamu, disediakan makan, disediakan minum segala macam. Setelah selesai makan, tukang roti ini izin untuk kerja lah, bikin roti lagi, karena dia mesti dagang lagi besok. Imam Ahmad bin Hanbal ikut serta di situ. Tapi ada perhatian Imam Ahmad bin Hanbal kepada tukang roti itu, dia punya mulut itu enggak berhenti-berhenti melantunkan istighfar. Selesai kerja ditanya, saya perhatikan Bapak dari tadi sampai selesai kok istighfar terus? Iya, ini memang udah kebiasaan saya kok. Rutinitas saya selalu mengiringi pekerjaan saya dengan istighfar kepada Allah. Apa hasil yang Bapak dapatkan? Ya, alhamdulillah, berkah daripada istighfar, seluruh keinginan dan hajat kebutuhan yang saya mau pasti diwujudkan oleh Allah. Tadi itu ya, yursilus sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Gitu. Dikasih apa aja. Cuman ada Pak, katanya, ada keinginan saya yang belum diwujudkan oleh Allah, tapi saya pasti yakin itu pasti diwujudkan oleh Allah. Nggak mungkin enggak. Ya. Apaan? Saya ingin bertemu dengan orang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Orangnya ada di depannya tuh. Takbir tuh Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar. Inilah cara Allah menjalankan saya ke tempat ini, adalah untuk mempertemukan engkau dengan aku. Katanya orangnya ada di depan dia. Itu berkah istighfar. Ya, jadi menggampangkan urusan-urusan istighfar. Ya. Termasuk kan para nabi-nabi kan begitu kan? Nabi-nabi juga begitu. Nah, jangan sampai nih ngelupain istighfar supaya gampang urusan kita. Ya. Yang kedua, menjauhkan dari segala bala. Jangan sampai rezeki kita ini jadi sempit gara-gara dosa yang kita lakukan. Ada ucapan Al-Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Ja'far As-Sadiq. Kata beliau dalam masalah dua hal, yaitu tentang syukur dan istighfar. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, iza an'amallahu alaika iza an'amallahu alaika bi ni'matin fa ahbabta dawamaha faqsir minas syukri wa idza staqta'ar rizqu faqsir minal istighfari. Iza an'amallahu alaika bi ni'matin, apabila engkau diberikan oleh Allah satu nikmat dan engkau menginginkan nikmat itu tetap ada pada dirimu, faksir minas syukri, maka banyak-banyaklah
bersyukur. Karena syukur itu adalah untuk mengikat rezeki nikmat yang udah ada pada diri kita. Ya, bisa juga menambahkan la in syakartum la azidannakum. Ya. Jadi untuk mengikat rezeki itu ya adalah dengan bersyukur. Wa idzastabta'ar rizqu, nah apabila rezekimu terasa datangnya tersendat-sendat, faksir minal istighfari, maka banyak-banyaklah istighfar. Ya. Jadi banyak-banyaklah istighfar kepada Allah itu untuk menggampangin rezeki. Nah, istighfar ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menggugurkan dosa kita. Kan istighfar ini salah satu syarat daripada taubat. Jadi taubat itu ada syaratnya. Yang pertama adalah an-nadamu, adanya penyesalan. Menyesal telah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Meskipun dosanya itu dosa kecil, jangan kagak nyesel. Ya, jangan enggak nyesel. Karena dosa ya sama aja, memang sih ada dosa besar, ada dosa kecil yang disebut dengan al-kabair was-shaghair. Kalau yang besar disebut dengan al-kabair. Ada kitab Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu menulis kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani membuat satu kompilasi ranking dosa. Yang paling besar itu dosa syirik. Kemudian dosa durhaka sama orang tua, dosa lagi banyak tuh dosa-dosa zina segala macam itu. Dibikin kompilasi sama Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-kabair itu dosa besar. Ada lagi dosa yang disebut as-shaghair, dosa kecil. Ya dosa-dosa yang kecil-kecil gitu. Tapi jangan kita anggap yang kecil itu ringan. Jangan. Dulu ada dalam kitab Nasul Ibad kalau saya nggak salah tuh, Nabi Uzair diberikan wahyu oleh Allah, ya Uzairu, iza aznabta zanban sagiran fala tanzur ila sugrih wanzur ila man aznabtalah. Wahai Uzair, kalau engkau itu berbuat dosa, jangan engkau anggap kecil itu dosa. Kalaupun engkau anggap itu kecil dosa, jangan dianggap dosanya itu kecil. Panzur ila man aznabtalahu, tapi perhatikan kepada siapakah kamu berbuat dosa. Gitu. Ya. Jadi kalau berbuat dosa jangan melihat kecilnya dosa, tapi kepada siapa kamu berbuat dosa. Kan contoh-contoh ulama begini. Contoh ulama nih. Misalnya Pak Haji Basroin, ya Pak Haji Basroin nih. Beliau kan orang tua saya, ya setiap hari Ahad ketemu. Saya iseng-iseng nih muntel-muntel kertas, tau nggak? Muntel-muntel kertas, gulung-gulung. Saya gini timpuk, tok. Paling kata dia, Ustadz bercanda aja, gitu ya. Bercanda. Itu kalau yang saya timpuk Pak Basroin. Coba kalau yang saya timpuk pakai benda yang sama, yang saya timpuk Prabowo, saya bisa diomelin sama Mayor Teddy. Ujung-ujungnya tuh bisa nusa kambangan itu. Jangan lihat bendanya, tapi kita perhatikan siapanya. Ya. Jangan kita lihat dosanya, tapi kepada siapanya kita berbuat dosa. Itu tuh yang pentingnya adalah di situ. Jadi jangan lihat kecilnya dosa, walaupun tuh dosanya dosa kecil, udahlah kita segera istighfar. Itu cara yang paling gampang. Yang kedua adalah al-istighfaru, syarat daripada taubat itu al-istighfaru. Yang pertama tadi nadam, nyesel. Istighfar.
Ya Rasulullah aja manusia mulia yang kagak punya dosa, tiap hari istighfar 100. Kalau kita yang dosa kita nggak 100, sejuta kali dosa kita, istighfarnya cuma 15. Nggak ada separohnya dari istighfarnya Rasulullah, 15. Maghrib, Isya, Asar, Subuh, ya, 3 kan jadi 15 istighfar dengan sungguh-sungguh, ya. Yang ketiga adalah syarat daripada taubat al-iqla'u, melepaskan dosa. Ya, melepaskan dosa. Udah jangan dicolek-colek lagi itu dosa. Jangan dipegang-pegang lagi itu dosa. Jangan, ya. Yang terakhir adalah al-azmu, ada tekad untuk tidak lagi berbuat dosa. Ada tekad, udahlah enggak. Jangan cuma pikiran, enak juga ya dosa yang dulu gue balik lagi dah. Enak juga tuh katanya, gitu. Jangan pakai enak lagi, udah tinggalin. Nah, yang namanya istighfar ini cara yang paling gampang, cara yang paling mudah untuk kita membersihkan dosa kita dan juga untuk menjauhkan kita dari bala. Bisa jadi karena perbuatan dosa kita ini Allah jadikan itu menjadi penyebab turunnya bala. Ya. Ada cara yang gampang, cuman tidak kita ambil. Maka terpaksalah Allah itu membersihkan dosa kita dengan cara diturunin bala. Ini hal-hal seperti ini saya selalu sampaikan kalau ada walimatus safar. Orang yang mau haji nih, saudara-saudara kita kan udah mulai berangkat nih. Itu kalau walimatus safar saya kasih. Coba istighfar di Indonesia. Bukannya Allah itu pendendam, bukan. Allah nggak jadi pendendam kok. Bukan dalam arti kalau kita berbuat dosa di Indonesia nanti dibalasnya di sono gitu, bukan. Allah itu bukan preman. Kalau preman mungkin begitu tuh. Ya. Kita aniaya dia di Warakas 3, dia rumahnya di Warakas 5. Awas lu datang ke sono ntar lu ya. Nah, enggak begitu, Allah enggak. Ya, ini kan cuma mengantisipasi saja karena tadi dosa itu menjadi penyebab turunnya bala. Makanya dibersihkannya di tanah air. Mirip dengan puasa. Untuk berpuasa itu latihannya sebelum puasa. Kalau udah puasa kita baru latihan, kram. Kayak orang main bola nih, belum latihan udah langsung main aja. Kan harus pemanasan dulu. Ya Ustaz Thohir main bulu tangkis, langsung main bulu tangkis, kram. Betul nggak? Latihan dulu, manasin dulu. Nah itu. Begitu juga untuk melakukan ibadah haji, ya, dibersihkan di tanah air supaya di sononya lancar. Dan haji itu jangan berangkat sebelah kaki, dua-duanya berangkat. Jangan sebelah kaki yang satu berangkat ke Mekah, yang satu masih ada di Indonesia. Maksudnya gimana? Udah jangan mikirin yang di sini. Minum di sana masih telepon, ntar bayar listrik ya, ntar bayar air ya. Gak usah. Ya. Gak usah. Udah titipin aja sama anak, mau saudara, mau keluarga. Ibu-ibu yang suaminya ada di rumah, ibunya berangkat haji, titipin sama tetangga. Menjanda kek. Nah ini nih, ide istighfar ini penting, ya. Jadi untuk memudahkan urusan-urusan kita dan juga untuk menjauhkan kita dari bala. Allah itu Maha Pengampun, nggak pernah mendendam. Bahkan yabna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa, khotoya itu dosa, bi qurabil ardi, sepenuh bumi. Itu dosanya udah banyak banget udah. Ya. Semua dosa udah dikerjain, yang kecil yang gede itu yang ada di dalam kitab
Ya wakit dikerjain semua, dosanya sebesar bumi lah, sepenuh bumi. Sepenuh bumi. Summa lakiyani, kemudian engkau datang kepadaku untuk bertaubat, ya. La tusyrik, tapi ada syaratnya nih. La tusyrik bi syai'a. Syaratnya kamu itu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Dosanya bukan dosa syirik. Dosa syirik aja kalau dia masih bertobat masih diampunin. Ya, dosa syirik saja kalau dia bertobat masih diampunin oleh Allah. Yang tidak diampunin udah syirik mati kagak tobat. Nah, ini yang parah nih. Ya, jadi dosa syirik pun kalau dia masih bertobat itu masih ada peluang untuk diampuni. Ini dosa-dosa banyak. Lakiyani ini banyak tafsir, yang bisa juga lakiyani bertemu dengan aku lewat mati. Lewat mati. La tusyrik bi syai'a, tidak menyekutui engkau menyekutui aku terhadap sesuatu. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku datangi engkau sepenuh bumi juga akan ampunan. Dibawain lagi oleh Allah ampunan sepenuh bumi juga. Jadi Allah itu datang, bukan didatengin oleh orang-orang yang bertaubat. Jangan kita nganggap yang namanya taubat itu kan artinya kalau bahasa gampangnya taba ya tubuh. Apa artinya taba? Kembali. Itu bukan dalam arti orang yang berdosa itu ditungguin oleh Allah, enggak, justru dijemput oleh Allah. Kan hadis qudsinya panjang itu. Saya ambil potongan belakangnya aja dah. Iza ataitani abdi yamsi ataituhu harwalatan. Kalau hamba-hambaku datang kepadaku yang dia pengen bertobat tapi jalan kaki, santai gitu. Ataituhu harwalatan, aku jemput dia dengan berlari-lari kecil. Kan lari sama jalan cepatan lari. Allah lebih cepat menjemput orang-orang yang ingin bertobat. Bukan dalam arti Allah nungguin, enggak. Allah justru menjemput. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada hadis qudsi yang lain nih. Ahlu maksiyati la amna'ahumut taubah. Orang-orang yang tukang berbuat dosa, la amna'ahumut taubah, tidak pernah aku cegah, tidak pernah aku larang mereka untuk bertobat. Nggak ada larangan, selalu terbuka untuk bertobat. Peluangnya selalu ada. Tapi ada batasnya. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharbir. Sesungguhnya Allah itu akan terus menerima taubat, kata Rasulullah, selama napasnya sebelum ada di tenggorokan. Ya. Jadi kalau ada orang yang tukang berbuat dosa, ahlu maksiati, itu nggak pernah dilarang oleh Allah untuk bertobat. Fa in tabu, kalau mereka itu bertobat, fa ana habibuhum, aku akan menjadi kekasih mereka. Habibu tadi itu ayat itu kan, innallaha yuhibbut tawabin. Wa in lam yatubu, kalau mereka nggak mau bertobat juga, ya kalau mau bertobat, fa ana tabibuhum, aku akan menjadi tabib untuk mereka. Pengobatnya tabib, dokter. Allah jadi dokter. Tapi caranya apa? Abtalihim, aku kasih bala kepada mereka, bala. Musibah untuk dibersihkan dosanya. Jadi bertobat ini harus segera. Ajilu bit taubah qoblal maut wa ajilu bis shalah qoblal faut. Kan gitu kan? Segeralah tobat sebelum datangnya mati. Segeralah sholat sebelum datangnya habis waktu. Al-Imam Hasan Al-Bisri, boleh juga Hasan Al-Basri, ya boleh. Jadi ada Hasan Al-Bisri, Al-Basri, boleh aja, ya. Itu boleh baca-baca kayak apa aja, nggak jadi masalah, ya. Basri, Bisri, ya. Jangan besi. Jangan besi, itu kan.
Jadi Imam Hasan Al-Bisri, dia ini sebetulnya lahirnya di Madinah. Lahirnya di Madinah, tapi dijuluki Al-Bisri, berasal dari Basrah. Basrah Irak. Ya, karena wafatnya di Irak. Dia lahir pada tahun 21 Hijriah, wafatnya tahun 110 Hijriah. Nah, Imam Hasan Al-Bisri. Banyak ucapan-ucapan yang mulia dari dia, ya. Bahkan dipuji oleh Al-Imam Al-Ghazali, kanal Hasanul Bisri hasbahun nasi kalaman bikalamil anbiya. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Hasan Al-Bisri itu manusia yang paling mirip ucapannya dengan ucapan para nabi. Ya. Dia ini kenapa lari dari Madinah sampai ke Baghdad? Dia semua lari, kabur. Kenapa kabur? Karena dipaksa untuk menjadi pejabat. Dia nggak mau, dia kabur. Dia kabur tuh. Saking ogah jadi pejabat. Ya. Sampai kabur ke kota Basrah. Gitu. Ya. Kalau beliau itu datang ke satu daerah dan dia ngajar kayak gini nih, ngaji gitu. Itu majelis-majelis taklim yang di mana-mana sepi. Semua orang udah datang sama dia. Ya. Imam Hasan Bisri pernah mengatakan begini. Inna fasadal qulubi an sittati asya. Sesungguhnya sebab-sebab hati itu rusak karena ada 6. Salah satunya adalah, ini yang pertama bahkan disebutkan yuznibuna biroja'it taubah. Berbuat dosa tapi masih punya harapan untuk bertobat. Artinya tobatnya itu ditunda, entar udah tua udah tobat, sekarang puasin dulu gitu. Yuznibun biroja'it taubah. Dia terus berbuat dosa tapi punya harapan untuk bertobat nanti gitu. Nggak langsung bertobat, nanti tobat udah tua. Ya mudah-mudahannya keburu, mudah-mudahan aja keburu. Kalau kagak, nah itu yang ribet tuh. Ya. Jadi ajilu bit taubah qoblal maut. Segeralah bertobat sebelum datangnya mati. Fir'aun itu kan, ya Allah, udah di sini baru bertobat. Tuh Fir'aun tuh. Ya udah nggak diterima lah. Karena kesombongannya Allah nggak terima itu tobatnya, ya nggak diterima. Jadi ini taubat ini, istighfar ini penting buat kita setiap saat, ya. Baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdika wa adika. Wah, panjang tuh. Wa ya rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh apa aja lah. Nah, habis nih masalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Datar.